Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan membuat olahan telur yang kekinian. Di sini dari satu adonan bisa dijadikan untuk berbagai macam jenis kreasi jajanan terlaris dan terenak. Di sini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan untuk pengganti lauk nasi atau bisa dijadikan untuk ide-ide cemilan keluarga di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya semuanya ya. Ini ada telur 10 butir ukuran sedang. Ada tahu 5 potong, tahu putih yang saya gunakan ya. Ini ada mie burung dara atau mie cap ayam 1 bungkus. Ini ada sosis ya. Sosis nanti saya tidak gunakan semua. Lalu nanti saya gunakan sosisnya dengan plastik es seperti ini. Baru ini ada kulit lumpia. Dan ini ada kol yang sudah diiris-iris. Wortel yang sudah dipotong-potong juga. Ini ada seledri, bawang daun secukupnya. Nah, ini ada cabai merah keriting secukupnya. Ada bawang merah, bawang putih juga secukupnya yang sudah diiris-iris dan semuanya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita siapkan panci, siapkan air yang sudah mendidih untuk merebus mie-nya terlebih dahulu. Rebus mie-nya hingga lumat. Nah, ini sudah lumat ya seperti ini. Kita akan potong-potong dengan gunting. Lalu kita siapkan wadah atau mangkuk seperti ini yang ukuran besar ya. Lalu tuang tahunya. Urutan pertama yaitu tahu kita penyet atau kita haluskan dengan ulekan. Kalau teman-teman tidak ada ulekan bisa ditumbuk dengan alat apa saja ya teman-teman. Tumbuk atau haluskan sampai halus ya teman-teman. Lalu tuang mie-nya yang sudah lumat atau yang sudah matang tadi. Tambahkan juga sayur-sayurannya seperti kol, wortel, dan bawang daun serta seledrinya juga. Dan tuang juga cabai merah keriting yang sudah diiris-iris. Kemudian tuang semua juga bawang-bawangnya ya. Lalu pecahkan semua 10 butir telur dan sebelumnya telurnya sudah dicuci ya. Kalau sudah semua, kemudian kita akan aduk-aduk dengan centong atau spatula atau apa saja ya teman-teman. Aduk terus hingga semua bahan tercampur merata. Untuk resep ini memang sengaja saya buat video ya, karena pas kebetulan saya ini lagi banyak yang dibutuhkan untuk hidangan makan malam dan banyak yang makan juga, jadi saya sekalian bikin video ya teman-teman. Jadi ini porsi banyak ya teman-teman. Tambahkan 2 bungkus ladaku. Kemudian tambahkan 2 bungkus juga Royco rasa ayam. Untuk menambah rasa lebih kuat lagi, kita tambahkan garam secukupnya. Tambahkan secukupnya penyedap rasa dan tambahkan juga gula pasir secukupnya. Lalu kita siapkan tepung terigu. Tepung terigunya sebanyak 10 sendok makan yang dilarutkan dengan air secukupnya hingga benar-benar kentalnya seperti ini. Nah, ini tambahkan air sedikit lagi ya, biar tidak terlalu kental banget, jadi agak-agak
kental aja. Lalu terigu yang sudah dilarutkan ini tuang semua ke adonan telur yang sudah ready tadi. Lalu kita akan aduk-aduk kembali hingga semua tercampur merata. Aduk-aduk terus ya teman-teman sampai benar-benar tercampur merata. Kira-kira tekstur adonannya seperti ini saja ya. Nah teman-teman jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau menurut saya ini sudah pas ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka ya teman-teman. Tepung tapiokanya saya tuang 5 sendok makan terlebih dahulu ya. Lalu kita akan aduk-aduk kembali ya hingga tercampur rata. Nah lalu kita akan tambahkan kembali tepung tapiokanya sebanyak 5 sendok makan juga. Jadi totalnya 10 sendok makan ya teman-teman. Aduk kembali hingga merata. Nah jadi tekstur adonannya ini akan seperti ini ya. Ini kekentalannya seperti ini saja. Jangan lupa kita koreksi rasa lagi ya, karena tadi sudah dicampuri lagi dengan tepung tapioka yang ditakutkan rasanya akan berubah. Nah ini menurut saya pas aja ya, tidak berubah teman-teman. Kalau sudah, kita akan membuat kreasi jajanan yang paling pertama, yaitu membuat lumpia telur gulung. Kita siapkan teflon terlebih dahulu, kita olesi atau kita tetesin minyak secukupnya. Kita membuat telur dadarnya terlebih dahulu ya. Nah kita ukur dengan centong seperti ini. Ini cara membuatnya seperti telur dadar ya teman-teman. Jadi kayak gini. Nah ini kita balik. Nah ini tadi terlalu kering ya teman-teman, kalau bisa jangan terlalu kering ya. Nah ini kayak gini aja, langsung kita angkat. Nah ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian dari satu dadaran ini kita potong jadi 2 ya. Berhubung kulit lumpianya ini kurang lebar, yang aturannya satu dadaran itu jadi 1, ini saya buat 2 karena kulit lumpianya ini kecil ya teman-teman. Kemudian pinggirannya kita lem. Lemnya ini terbuat dari tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air ya. Lalu digulung seperti ini dan kita pencet atau kita tekan-tekan pinggirannya biar tidak terbuka seperti ini ya. Nah hasilnya seperti ini. Ambil 1 lembar lagi kulit lumpianya. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Lalu gulung kembali. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah lakukan semua hingga selesai. Ini sudah selesai semua ya teman-teman. Ini jadi banyak sekali ya teman-teman. Jadi 24 pieces ini. Nah kemudian kreasi yang kedua yaitu olahan telurnya akan saya panggang dengan citakan bolu atau apam bakar ini ya. Jadi tambahin minyak di lubang-lubangnya ini secukupnya. Lalu kita tuang adonan atau olahan telurnya ini. Jangan sampai tinggi ya, setengahnya saja teman-teman. Soalnya nanti akan mengembang ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini terlihat pinggirannya sudah kering.
ini sudah penuh atau rata dengan cetakan, padahal tadi isiannya itu hanya setengah ya teman-teman. Lalu kita akan balik seperti ini, balik semua olahan telur yang sudah kering di bawah ini biar tingkat kematangannya itu rata. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah ini simple banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin membuat olahan telur, dikreasikan berbagai macam cara, ini gampang banget ya. Ini cepat sekali matangnya kalau dibuat seperti ini, dan minyaknya juga irit ya teman-teman. Nah ini yang kedua. Balik semua juga ya teman-teman sampai matang. Nah ini sudah matang semua ya teman-teman. Ini sebagian saja olahan telurnya saya buat seperti ini. Ini kreasi yang kedua ya. Untuk kreasi yang ketiga, kita ambil sebagian olahan telur itu, tuang ke dalam loyang. Loyang yang digunakan adalah loyang yang biasanya untuk membuat roti ya teman-teman. Ini ukuran 20 x 7 cm. Ini dituang setengahnya saja, tidak usah terlalu penuh ya. Nah kira-kira seperti ini saja. Kemudian kita akan kukus terlebih dahulu. Kukus selama 15 hingga 20 menit saja. Kalau udah 20 menit, kita akan angkat tutupnya. Ini sudah matang ya teman-teman. Nah kemudian kita akan dinginkan terlebih dahulu. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini sisa adonan yang terakhir akan saya kreasikan jadi dua bagian lagi, yaitu satu bagian nanti saya menggunakan sosis yang saya masukin satu persatu ke dalam plastik lilin. Untuk yang sebagian lagi saya campurkan sosisnya diirisi dadu ya. Nah ini sebagian adonan yang pertama, ini adonan yang akan dimasukkan ke plastik es lilin nanti, yang ditambahkan dengan sosis di tengah-tengahnya. Dan untuk mempermudah, masukkan ke plastik segitiga seperti ini ya. Nah ini sosisnya ambil secukupnya saja. Berhubung sisa adonannya ini tinggal sedikit, jadi saya ambil sosisnya hanya 5 biji saja ya teman-teman. Lalu ambil plastik es lilinnya. Kemudian masukin satu persatu sosisnya yang sudah dikupas tadi. Kemudian ambil adonan dan masukkan adonan yang dari plastik segitiga ini ya. Nah ini fungsinya plastik segitiga ini untuk mempermudah masukin adonannya ya, biar tidak berceceran. Nah ini kayak gini ya teman-teman. Masukin terus hingga plastiknya itu penuh atau sosisnya tertutupi dengan adonan ya. Nah ini berhubung plastik es lilinnya ini terlalu pendek ya teman-teman, jadi ini susah masukinnya. Nah ini kayak gini.
Jadi ini diikatnya nanti susah ini, jadi harus agak ditarik plastiknya sedikit. Nah ini ditali dengan tali rafia ya, seperti ini. Nah kayak gini aja ya teman-teman. Nah kalau sudah kita akan rebus ya, bisa dikukus juga ya teman-teman. Jadi di sini saya rebus saja, rebus hingga matang ya teman-teman. Nah ini sudah matang, ini sudah mendidih. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Ini harus benar-benar dingin ya, bila perlu teman-teman taruh di kulkas sebentar ya. Nah ini sudah matang ya teman-teman, ini sudah dingin. Lalu ini adonan yang terakhir, yaitu kita akan tambahin sosis. Sosis ini akan diiris. Sosis ini akan kita potong seperti dadu juga ya. Nah kita potong memanjang dulu seperti ini. Kalau udah semua, kita akan potong-potong seperti dadu. Nah, kira-kira seperti ini saja ya, teman-teman. Kalau sudah, kita akan tuang ke adonannya. Nah, ini sudah ya, seperti ini. Lalu kita campuri lagi tepung terigu secukupnya sampai adonan ini agak mengental, jangan terlalu lembek ya, teman-teman. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, nanti bisa dikoreksi rasa, kalau kurang garam atau penyedapnya bisa ditambah. Dan sama kita masukkan ke plastik segitiga seperti ini, soalnya nanti mau dimasukkan ke plastik es lilin juga ya teman-teman. Cuma bedanya yang tadi itu sosisnya biji-bijian saja di tengah posisinya, kalau ini sosisnya dipotong dadu ya. Ini sama aja rasanya ya teman-teman, cuma beda kreasi. Nah ini kayak gini, ambil sebagian aja atau secukupnya dan diikat sama seperti kreasi yang tadi. Lalu kita rebus dengan air yang mendidih sampai matang. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Bila perlu kita masukkan di kulkas sebentar ya teman-teman. Nah ini semuanya sudah matang semua dan sudah ready. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ini ya. Ini banyak sekali, karena ini memang sengaja saya buat video, saya buat masak banyak karena ini banyak yang mau makannya ya teman-teman. Nah ini saya contohkan, jadi kalau teman-teman mau frozen makanan ini, bisa juga ini dimasukkan ke dalam wadah atau toples dan ditutup rapat dengan plastik, baru dimasukkan ke freezer ya. Ini bisa lama dan bisa tahan hingga bulan-bulan ya teman-teman. Kalau ingin langsung digoreng juga bisa ya teman-teman, kita langsung goreng. Nah kayak gitu. Nah ini hasil yang sudah tersimpan di kulkas sebentar, sekitar 2 jam ini ya teman-teman. Ini saya masukkan di freezer, ini sudah agak mengering seperti ini ya. Nah ini bisa langsung kita goreng atau kita langsung lanjutkan masukkan di freezer juga tidak apa-apa ya. Nah ini saya akan coba, saya akan buka yang dimasukkan di plastik es lilin ini, akan saya goreng ya teman-teman. Kalau sudah dibukain semua, kita akan iris ya.
Nah, irisannya ini sesuai selera teman-teman, mau berbentuk serong atau mau berbentuk lurus terserah ya. Ini saya berbentuk serong seperti ini. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Ini bisa untuk cemilan, bisa untuk lauk nasi, atau bisa ditusukin dengan tusuk sate, baru dicelupkan di telur lalu kita goreng. Nah, bisa untuk ide jualan juga ya teman-teman. Nah, ini kayak gini, saya contohin irisannya kayak gini. Nah, ini yang ditoples, bisa untuk diprosen juga atau kita masukkan kembali ke dalam freezer. Nah, ini yang dikukus, yang di loyang bolu atau loyang roti ini bisa kita goreng sebagian nanti dan sebagian kita masukkan ke kulkas juga ya. Jadi ada yang dilamakan, ada yang langsung goreng ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau membuat olahan telur, kalau ingin membuat olahan telur yang ukuran banyak dan ingin yang simple, yang praktis, yang cepat, jadi caranya seperti ini saja ya. Jadi bikin satu adonan dijadikan beberapa kreasi. Nah, ini anak-anak pasti suka banget ya dengan makanan ini. Terus terang aja, cemilan atau olahan telur dijadikan kreasi seperti ini nih, memang anak-anak saya ini suka banget ya teman-teman. Anak-anak saya ini hobi banget makanan olahan telur seperti ini. Makanya saya sekalian bikin video, saya sekalian masak banyak karena anak saya ini demen banget namanya makan yang seperti ini. Nah, ini kita goreng ya sebagian teman-teman. Jadi sebagian saya masukkan di kulkas lagi agar bisa sampai untuk besok harinya lagi. Jadi anak-anak suka ngemil tiap hari ya teman-teman. Nah, ini kayak gini, ini sudah kering, kita angkat. Kemudian kita goreng yang dikukus tadi, kita iris-iris seperti ini saja. Nah, goreng sebagian saja dan sebagian ditaruh di kulkas ya teman-teman. Nah, kayak gini. Ini pokoknya makan sama saus atau untuk lauk nasi, makan sama cabai juga pokoknya enak banget ini teman-teman. Ini pokoknya satu keluarga saya ini hobi banget makan kayak gini, hampir tiap hari minta dibikinin ya teman-teman. Pokoknya ini enaknya kebangetan deh bikin lagi, pokoknya sekali saya bikin anak-anak minta terus dibikinin. Nah, jadi saya sekalian bikin banyak biar dilamakan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah kita dinginkan, lalu kita akan goreng yang selanjutnya, yaitu yang ada sosisnya seperti ini. Nah, ini juga tidak digoreng semua, sebagian saja ya teman-teman, karena ya itu tadi, kalau digoreng semua nanti besok lagi sudah tidak ada lagi, saya malas bikin lagi ya teman-teman. Jadi saya goreng sebagian saja biar besok masih ada lagi. Nah, jadi gorengnya juga tidak terlalu kering ya, cepat matang teman-teman. Nah, ini kayak gini, kelihatan mengundang selera sekali ya teman-teman. Pokoknya ini kreasi-kreasi yang sudah saya berikan ini pokoknya cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman, dan cocok banget juga untuk cemilan atau lauk nasi. Ini pokoknya kalau sudah bikin kreasi seperti ini, saya sudah tidak bikin lauk lagi ya teman-teman. Ini walaupun tidak ada ikan, tidak ada ayam atau tidak ada daging, ini sudah cukup dengan olahan telur seperti ini ya. Kalau sudah ditiriskan dulu dan didinginkan, ini hasil sebagian gorengannya ya.
Pokoknya teman-teman wajib cobain deh ini, pokoknya enak banget. Olahan telur kekinian ini dari satu adonan bisa dikreasikan jadi berbagai macam kreasi ya. Ini bisa sekali untuk lauk nasi, pokoknya tanpa ada ikan pun bisa jadi ya teman-teman. Dan bisa juga untuk cemilan anak-anak ini, pokoknya untuk ide jualan nih laris manis ya teman-teman. Dimakan sama saus sambal nih pokoknya cocok banget ini. Nah kayak gini ya, enak banget ini pokoknya. Mantul pokoknya teman-teman, enak banget. Nah selanjutnya, apabila teman-teman ingin membuat untuk ide jualan tuh bisa dibikin atau dibungkus dengan mika seperti ini ya, ditata seperti ini kayak gini. Ini cuma saya contohkan saja ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah ini bisa pakai saus ya, jadi ini saya kebetulan lagi kosong sausnya di rumah, jadi saya nggak sempet beli, jadi saya cuma contohin aja sama teman-teman seperti ini. Nah ini dibikin seperti ini bisa ya teman-teman, kayak gini. Nah atau juga bisa makan dengan cabai ya. Nah kita makan sama cabai juga bisa, pokoknya enak banget ini, bener-bener enak, bener-bener bikin ketagihan ya teman-teman. Nah ini hasilnya semua sudah terlihat ya. Ini sebagian pinggir yang sana yang sudah digoreng, dan ini yang di depan ini yang akan diproses atau akan dilamakan. Saya masukkan ke dalam toples dan akan diproses ya teman-teman. Ini bisa awet bulan-bulan ya, tapi ini kayaknya nggak sampai bulan-bulan nih, paling baru beberapa hari aja udah habis ini ya teman-teman. Jadi ini hanya saya contohin aja, kalau mau diproses sampai lama juga bisa ya teman-teman. Nah kira-kira sampai di sini saja ya, kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.